Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So let me introduce myself. My name is Dian Aisyah Abidin. I will make a video presentation about my material in psycholinguistic with the title How is the contribution of psycholinguistic in developing the methodology in language learning. Ya, jadi bagaimana sumbangsi psikolinguistik pada pengembangan metode pembelajaran bahasa. Baik teman-teman, langsung saja kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan metode dalam pembelajaran bahasa. Jadi istilah metode dalam pembelajaran bahasa berarti suatu perencanaan untuk menyajikan materi pembelajaran secara teratur. Tidak ada satu bagian pun dari perencanaan suatu pengajaran itu bersifat kontradiktif. Jadi metode itu bersifat prosedural dalam arti bahwa penerapan sebuah metode mesti dilakukan melalui langkah-langkah yang teratur dan bertahap, dimulai dari penyusunan perencanaan, penyajian materi dalam pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran. Jadi itulah definisi dari metode. Jadi metode itu adalah sebuah perencanaan yang sistematis yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah dalam pembelajaran bahasa. Jadi metode dalam pembelajaran bahasa adalah bagaimana sebuah perencanaan itu dapat mencapai tujuan pembelajaran bahasa, di mana metode itu harus bersifat prosedural, sistematis, dan teratur, di mana dapat mencakup semua perencanaan pembelajaran, materi dalam pembelajaran, maupun penilaian proses pembelajaran. Jadi tidak ada dari suatu metode atau suatu perencanaan pengajaran itu bersifat kontradiktif atau tidak bersyarat, ya. Jadi semuanya sudah tersusun dan sesuai dengan prosedural yang memadai. Baik, selanjutnya apa itu metode dalam pembelajaran bahasa? Nah, di sini saya mengambil pendapat dari Shafili 1994, di mana metode itu berisi hal-hal yang sifatnya lebih operasional, di mana menyangkut yang pertama adalah tujuan umum dan tujuan khusus pembelajaran. Jadi dalam metode pembelajaran bahasa itu menyangkut yang pertama adalah metode itu harus mencapai sebuah tujuan, baik itu tujuan umum maupun tujuan khusus pembelajaran. Yang kedua adalah model silabus yang dalam hal ini berisi pedoman, seleksi, dan gradasi materi, di mana mencakup semua materi-materi yang akan dicapai dalam suatu pembelajaran. Yang kedua adalah tipe-tipe kegiatan pembelajaran yang berisi macam-macam tugas, kegiatan latihan, serta materi yang digunakan. Selanjutnya adalah peranan pembelajar atau peserta didik yang berisi tugas-tugas yang disusun untuk siswa, kualifikasi penguasaan bahasa siswa. Yang kedua, aturan pengelompokan siswa. Yang selanjutnya adalah pengaruh pembelajaran bahasa dengan metode tersebut kepada proses pembelajaran lainnya. Selanjutnya adalah pandangan pembelajar sebagai pemroses, penampil, inisiator, serta penganalisis problem. Ya, jadi tadi sudah 3. Yang pertama adalah metode yang berisi sifatnya adalah tujuan umum dan tujuan khusus. Yang kedua adalah silabus yang menyangkut materi-materi yang akan dipelajari dalam sebuah pembelajaran bahasa. Yang kedua adalah tipe-tipe kegiatan pembelajaran atau jenis-jenis pembelajaran atau kegiatan yang akan dilakukan dalam sebuah pembelajaran di kelas. Yang kedua adalah bagaimana peran siswa terhadap
suatu pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah peranan guru. Jadi peranan guru ini berisi fungsi-fungsi guru, kualifikasi pengaruh guru terhadap proses belajar. Yang ketiga adalah tingkatan peranan guru dalam menentukan materi, dan yang keempat adalah tipe-tipe interaksi antara pengajar dan pembelajar. Dan yang selanjutnya adalah peranan materi pembelajaran yang meliputi sejauh mana fungsi utama materi. Yang kedua adalah wujud bentuk materi, dan yang ketiga adalah hubungan materi, dan yang terakhir adalah asumsi-asumsi yang disusun tentang pembelajar dan pengajar. Jadi itulah tadi metode yang berisi hal-hal yang sifatnya operasional yang menyangkut beberapa poin. Yang pertama tadi adalah tujuan umum dan tujuan khusus suatu pembelajaran. Yang kedua adalah model silabus yang akan dipelajari di kelas, dan yang ketiga adalah tipe-tipe atau jenis-jenis kegiatan dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya adalah bagaimana peranan peserta didik dalam suatu pembelajaran bahasa. Selanjutnya adalah bagaimana sikap guru, peranan guru, dan fungsi-fungsi guru terhadap sebagai pendidik terhadap pembelajaran bahasa. Selanjutnya adalah peranan materi pembelajaran meliputi bentuk materi dan isi materi ajar serta media yang akan digunakan dalam suatu pembelajaran bahasa. Baik, selanjutnya adalah bagaimana peran psikolinguistik dalam teori pengembangan metode pembelajaran bahasa. Suatu metode pembelajaran bahasa dapat dipahami dengan baik jika dasar-dasar teori pengembangannya juga dipahami. Jadi dasar teori pengembangan metode pembelajaran bahasa itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah teori bahasa atau the theory of language, dan yang kedua adalah teori belajar bahasa atau theory of language learning. Jadi jika kita ingin mengetahui suatu metode pembelajaran bahasa, kita harus memahami dasar-dasar teori pengembangannya sehingga dapat dilaksanakan dengan baik pada saat proses pembelajaran di kelas. Yang pertama adalah teori bahasa. Jadi teori bahasa ini menyangkut teori struktural, di mana yang memandang bahasa sebagai sistem yang memiliki unit gramatikal, frasa, klausa, kalimat, di mana pembentukan gramatikal itu bisa afiksasi, bisa repetition, bisa compound, serta vocabulary. Jadi teori struktural ini adalah pendekatan yang sifatnya kontekstual atau lebih menyangkut kepada bagaimana bahasa itu secara sintaksis atau gramatikal, baik secara pembuatan sebuah kalimat, frasa atau klausa maupun kosakatanya. Nah, selanjutnya adalah teori fungsional yang memandang bahasa dari segi fungsinya seperti informasional, intelektual, emosional, moral, persuasi, dan sosial. Jadi teori fungsional ini lebih memandang bahasa dari segi fungsinya, baik itu bahasa yang sifatnya informasi maupun intelektual, emosional, moral, dan persuasi serta sosial. Selanjutnya adalah pandangan interaksional, di mana bahasa sebagai alat untuk merealisasikan hubungan interpersonal serta sebagai performansi transaksi sosial antar individu dalam masyarakat. Jadi pendekatan pandangan interaksional ini bagaimana bahasa itu dapat digunakan dalam proses
sosialisasi antara individu satu dan individu yang lain. Jadi bagaimana bahasa itu digunakan, di mana bahasa itu sebagai alat komunikasi dalam sebuah masyarakat. Nah, selanjutnya adalah teori belajar. Teori belajar di sini adalah proses psikolinguistik dan kognitif yang terlibat dalam suatu proses pembelajaran bahasa. Yang kedua adalah kondisi yang diperlukan untuk mengaktifkan secara maksimal pembelajaran bahasa. Jadi teori belajar bahasa ini berorientasi pada proses yang dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa belajar bahasa pada hakikatnya adalah sebuah proses. Seperti itu. Jadi teori belajar bahasa ini meyakini bahwa belajar itu adalah suatu proses yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dalam pembelajaran bahasa. Oke, baik teman-teman, selanjutnya adalah kita lihat lagi bagaimana peran psikolinguistik ya. Jadi bagaimana sumbangsi psikolinguistik dalam teori pengembangan metode pembelajaran bahasa. Jadi peran psikolinguistik dalam pengembangan bahasanya dapat diuraikan dalam metode sebagai berikut. Ini teori yang dikembangkan oleh Tracy di Terrell 1976. Jadi yang pertama adalah metode alamiah. Jadi metode alamiah ini adalah metode yang ada pendekatan psikolinguistik dalam metode tersebut. Jadi ada sumbangsi dari metode psikolinguistik dalam metode alamiah ini. Yang pertama kita lihat dulu adalah penguasaan bahasa lebih banyak bertumpu kepada kemampuan bahasa dalam konteks yang alamiah dan kurang pada pembelajaran aturan-aturan gramatik yang secara dasar dilakukan satu persatu. Jadi penguasaan bahasa ini lebih bertumbuh kepada kemampuan bahasa dalam konteks yang lebih alamiah. Jadi dia tidak mengacu kepada konteks gramatikal. Selanjutnya adalah pembelajaran bahasa merupakan upaya mengembangkan kompetensi komunikatif, yaitu kemampuan untuk memahami tuturan penutur asli dan apabila berbicara dapat dipahami oleh penutur asli tanpa kesalahan dan menggunakan penutur asli tanpa kesalahan yang dapat mengganggu arti yang dimaksud. Jadi yang kedua ini adalah maksudnya adalah pembelajaran bahasa itu harus mencapai tujuan di mana dapat mengembangkan sebuah kompetensi komunikatif. Jadi di mana bahasa itu harus dapat mencapai kemampuan yang komunikatif, artinya si peserta didik harus mampu berbicara dalam bahasa yang ingin dicapai dan dapat bahasa target dan dapat dipahami oleh si pendengar. Selanjutnya yang ketiga adalah mengutamakan komprehensi sebelum produksi. Jadi lebih mengutamakan memahami bahasa tersebut dibanding produksi. Jadi sebelum memproduksi bahasa itu lebih mengutamakan pemahaman terhadap bahasa itu sendiri. Yang selanjutnya adalah model teoritis yang mendasari metode alamiah adalah 5 hipotesis monitor yang dikemukakan oleh Krashen. Oke, lanjut lagi. Ini adalah peran psikolinguistik terhadap metode selanjutnya, yaitu metode Total Physical Response, di mana dikembangkan oleh seorang psikolog dari San Jose State College Amerika, dikembangkan oleh James J. Ussher 1966. Landasan psikolinguistik dalam metode ini yang pertama adalah asimilasi informasi dan keterampilan bisa ditingkatkan secara signifikan apabila kita memanfaatkan sistem sensorik kinestetik. Hal ini dikaitkan dengan fakta bahwa dalam memperoleh bahasa sendiri anak lebih banyak dihidangi dengan ujaran-ujaran yang lebih memerlukan tanggapan fisik daripada macam ujaran lainnya. Jadi pendekatan metode
total physical response. Metode respon fisik total adalah metode di mana lebih banyak melakukan sebuah perintah dalam mempelajari sebuah bahasa. Jadi anak-anak itu distimulis dengan sebuah sistem sensorik kinestetiknya, di mana dia lebih banyak menerima tanggapan bahasa dari tanggapan fisik mereka, seperti itu. Selanjutnya adalah keterampilan komprehensi harus jauh-jauh lebih dulu dikuasai sebelum orang belajar berbicara. Produksi implikasinya siswa diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mematangkan keterampilan komprehensi sebelum mereka diberi tugas ekspresi. Ya, selanjutnya adalah karena arti kata dikemukakan dalam bentuk aktivitas fisik, tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa pembelajaran. Metode ini pembelajar tidak diberi pekerjaan rumah meskipun tidak dilarang, bahkan koreksi atau pembetulan hanya dilakukan pada saat dengan cara yang tepat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa kesalahan merupakan gejala yang wajar bagi si pembelajarannya. Jadi itulah tadi 4 poin dari metode total physical response. Jadi dia lebih banyak melakukan sebuah tindakan atau aktivitas fisik dalam mempelajari sebuah bahasa. Artinya ada total fisik. Jadi ada total physicalnya pada saat mereka mempelajari bahasa, di mana ini lebih cenderung lebih cocok diaplikasikan kepada anak-anak, di mana mereka lebih aktif atau lebih gampang terstimulus dengan tanggapan-tanggapan fisik dengan ujaran-ujaran yang diperintahkan oleh si instruktur atau guru. Nah, selanjutnya adalah metode Suggestopedia, dikembangkan pertama oleh Georgy Lazanov 1975, dokter dari psikiatris di Bulgaria. Metode ini didasarkan peran psikolinguistik sebagai berikut. Manusia bisa diarahkan untuk melakukan sesuatu dengan diberikan sugesti. Dalam proses pemberian sugesti ini, pikiran harus tenang, santai, dan terbuka sehingga bahan-bahan yang merangsang saraf penerimaan bisa dapat mudah diterima dengan dipertahankan untuk jangka waktu yang lama. Jadi pembelajaran bahasa dengan metode Suggestopedia ini di mana guru lebih memberikan sugesti kepada peserta didik dalam mempelajari sebuah bahasa. Artinya mensuges artinya mempengaruhi bahasa, mempengaruhi peserta didik dalam memahami sebuah bahasa, ya, mensugesti. Selanjutnya adalah pada saat pelajaran akan dimulai, siswa dipersilahkan yoga terlebih dahulu untuk menghimpun kemampuan hipermnestik, yakni kemampuan super memori yang luar biasa. Jadi pada pengaplikasian dari Suggestopedia ini biasanya dilakukan dengan yoga terlebih dahulu untuk merangsang memori-memori dari si peserta didik agar bisa lebih tenang, agar bisa lebih rileks dalam mempelajari bahasa. Selanjutnya ruang diatur yang agar memberikan atmosfer belajar yang baik, seperti kursi enak diduduki, mudah diatur. Jadi metode Suggestopedia ini adalah metode yang cukup memerlukan biaya yang mahal dalam pengaplikasian, karena di mana metode ini harus men-setup sebuah ruangan pembelajaran yang lebih nyaman, di mana siswa dapat santai dalam memahami bahasa, dalam belajar bahasa, di mana siswa dapat lebih enak dalam memahami apa yang akan dijelaskan oleh
si guru seperti itu. Selanjutnya menolak program laboratorium serta tidak percaya pada latihan-latihan struktural yang ketat. Nah, latihan dalam bentuk drill yang mekanistik tidak akan mendatangkan hasil yang baik. Jadi metode Suggestpedia ini tidak dilakukan bentuk drill atau pengulangan serta pembelajaran yang lebih pembelajaran bahasa yang struktural atau yang lebih ke gramatikal. Jadi umumnya Suggestpedia ini diaplikasikan untuk ke anak-anak TK karena di mana situasi pembelajaran di TK itu lebih cocok menggunakan metode Suggestpedia. Selanjutnya adalah umumnya pelajaran disampaikan dalam bentuk dialog yang panjang. Dialog seperti memiliki ciri penekanan pada kosakata dan isi. Dasar pembentukan dialog adalah peristiwa hidup yang real, harus secara emosional relevan, memiliki kegunaan praktis, dan kata-kata baru digarisbawahi dan diberi transkrip fonetis dan pelafalannya. Jadi anak-anak diajar untuk mengucapkan bahasa target yang ingin dicapai dalam tujuan pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana peran psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa? Ini jadi siswa adalah subjek dalam pembelajaran. Karena itu, dalam hal ini siswa dianggap sebagai organisme yang beraktivitas untuk mencapai ranah-ranah psikolog, baik kognitif, afektif maupun psikomotor. Kemampuan menggunakan bahasa baik secara reseptif, menyimak atau membaca, ataupun produktif, berbicara dan menulis melibatkan ketiga ranah yang tadi. Jadi siswa adalah sebuah subjek dalam suatu pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini harus mencapai ketiga ranah psikologi. Yang pertama itu baik secara kognitifnya, kognitif itu adalah pengetahuannya, afektifnya adalah rasanya, maupun psikomotor adalah tindakannya. Dimana tujuan pembelajaran atau tujuan suatu pendidikan ini harus mencakup ketiga ranah tersebut. Nah, dalam pembelajaran bahasa, ranah yang harus dicapai adalah bagaimana bahasa itu dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Ya, jadi bagaimana siswa dapat menggunakan bahasa dengan baik, baik secara fungsinya, baik secara strukturalnya maupun interaksionalnya. Selanjutnya, peran psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa sangat penting karena dengan memahami psikolinguistik, seorang guru memahami proses yang terjadi dalam diri siswa ketika siswa menyimak, berbicara, membaca maupun menulis, sehingga manakala kemampuan dalam keterampilan berbahasa bermasalah, guru dapat melihat dari sudut pandang psikologi sebagai alternatif solusinya. Jadi dalam sebuah pendidikan, peran psikolinguistik sangat penting karena psikolinguistik adalah sebuah disiplin ilmu yang lebih menekankan kepada jiwa seseorang. Ya, jadi dengan adanya disiplin ilmu psikolinguistik akan membantu guru dalam memahami peserta didiknya. Ya, jadi guru yang memahami teori psikolinguistik akan mampu men-treat siswanya, akan mampu memperlakukan siswanya dengan sebaik-baiknya. Jadi guru yang tahu akan teori psikolinguistik, dia akan memahami kondisi siswa, dia akan tahu tindakan apa yang akan diambil, guru akan tahu bagaimana mengembangkan kemampuan belajar siswa, bagaimana metode yang akan dipilih, bagaimana menjadi teman untuk siswa, seperti itu. Ya, jadi psikolinguistik
dalam pembelajaran bahasa itu sangat diperlukan untuk membantu guru dalam mengambil sebuah tindakan dalam suatu proses pembelajaran seperti itu. Nah, kesimpulannya dari materi ini adalah pembelajaran bahasa pun ditujukan untuk mencapai ranah kognitif, afektif, dan psikomotor secara utuh dalam pengembangan. Selanjutnya adalah istilah kognitif lah yang menjadi populer sebagai salah satu ranah atau wilayah bidang psikologis yang meliputi perilaku mental manusia yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pemecahan masalah, dan pengolahan informasi, kesengajaan, dan keyakinan. Ya, jadi tujuan pembelajaran bahasa ini untuk mencapai ketiga ranah tersebut, ya, ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi ranah kognitif adalah ranah yang menjadi pusat dalam tujuan pembelajaran atau ranah wilayah ranah psikologis di mana meliputi perilaku mental peserta didik manusia yang berhubungan dengan pemahaman mereka, pemecahan masalah mereka, pengolahan informasi mereka, bagaimana mereka mengambil keputusan, bagaimana mereka mempertimbangkan sesuatu, ya, dimana semua ranah tersebut semuanya terjadi di otak mereka, ya, semua terjadi dalam suatu proses mental dalam pelaksanaannya. Nah, selanjutnya menurut Chaplin, ranah ini berpusat di otak yang juga berhubungan dengan kehendak atau konasi dan afeksi perasaan yang bertalian dengan ranah rasa. Afektif adalah ranah psikologi yang meliputi seluruh fenomena perasaan seperti cinta, sedih, senang, benci, serta sikap-sikap tertentu terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Psikomotor adalah ranah psikologi yang segala amal jasmania yang konkret dan mudah diamati baik kuantitas maupun kualitasnya bersifat karena sifatnya terbuka. Jadi afektif ini menyangkut ranah psikologi, jiwa ini, ya, jadi dia menyangkut mentalnya, seperti cinta, sedih, dan senang. Sedangkan psikomotor adalah perilaku, tindakan dari peserta didik, ya. Jadi tujuan pembelajaran ini harus mencakup semua aspek tersebut. Jadi apabila penerapan metode pembelajaran itu dapat dilaksanakan dengan baik, maka ketiga tujuan tersebut akan dapat terlaksana dengan baik. Jadi misalnya tadi dalam psikomotor. Jadi psikomotor adalah ranah psikologi di mana apa yang mereka pelajari nanti itu dapat terlihat dari tindakan mereka, dari sifat mereka, baik itu secara konkret maupun secara bahasa, seperti itu. Oke, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang akan menonton video ini, di mana materi yang saya bawakan ini bagaimana peran psikolinguistik atau bagaimana sumbangsi dari psikolinguistik dalam sebuah pembelajaran bahasa, di mana tadi ada metode Suggestopedia, metode alamiah, metode total physical response. Semua ini adalah metode yang dikembangkan oleh seorang psikolog dalam mengembangkan suatu metode pembelajaran dengan menerapkan pendekatan psikolinguistik di dalamnya, ya. Jadi semua metode ini membawa kebermanfaatan dalam tercapainya sebuah tujuan pendidikan, khususnya pembelajaran bahasa, di mana
peran psikolinguistik ini mempunyai peran yang sangat penting dalam mensukseskan sebuah tujuan pembelajaran, di mana ujung tombak dari pengaplikasian seluruh metode ini adalah guru, ya. Guru harus mempunyai dasar teori psikolinguistik. Guru harus mempunyai dasar-dasar teori pengembangan metode pembelajaran dengan pendekatan psikolinguistik agar dalam pembelajaran bahasa dapat mereka gunakan, ya. Jadi guru tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi guru juga dapat menjadi konselor, menjadi teman buat siswa, menjadi orang tua untuk siswa, menjadi instruktur untuk siswa, menjadi konselor untuk siswa, ya. Jadi dengan adanya sumbangsi dari teori psikolinguistik ini sangat membantu guru dalam menerapkan sebuah metode yang cocok dalam pembelajaran bahasa, sehingga dengan pengaplikasian metode yang baik akan menghasilkan pembelajaran yang baik, ya, di mana siswa-siswa akan lebih cepat dalam proses belajar bahasa. Terima kasih atas kesempatan teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi referensi teman-teman dalam mengajarkan sebuah bahasa, khususnya guru-guru yang akan mengaplikasikan metode yang menerapkan pendekatan psikolinguistik di dalamnya. I think enough about my explanation. Thank you for watching and